sahabat orang tua kita. Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, 1 bulan telah berlalu tahun 2025 ini. Dan kita memasuki bulan yang baru. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang memberi kekuatan bagi kita di hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami semua. 1 bulan telah berlalu dan Tuhan menghantar kami memasuki hari yang baru, bulan yang baru, 1 Februari 2025. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini. Saat kami mendengarkan firman, berkati firman-Mu bagi kami, dan berkati kami yang mendengarkan firman-Mu. Dan biarlah kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita pada hari ini, Sabtu 1 Februari 2025, diambil dari Mazmur 84 ayat 5. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, firman Tuhan hari ini menekankan kepada kita betapa pentingnya memuji Tuhan. Oleh karena itu, saya memilih judulnya, Hidup Memuji Tuhan. Mazmur 84 ini adalah nyanyian yang mengungkapkan adanya kerinduan yang mendalam kepada rumah Tuhan. Pada ayat ini diungkapkan kebahagiaan yang dirasakan oleh mereka yang tinggal di hadirat Tuhan dan yang terus-menerus memuji Tuhan. Sukacita dan berkat akan diperoleh orang-orang yang hidup dekat dengan Tuhan. Dapat diartikan sebagai hidup dalam persekutuan dengan Tuhan dan menikmati kehadiran Tuhan setiap saat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pada ayat ini ada ungkapan yang perlu kita perjelas. 1. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah. Artinya ada kebahagiaan yang datang dan tinggal di rumah Tuhan. Ini melambangkan kehadiran Allah. Dalam perjanjian lama, rumahmu atau rumah Tuhan menunjuk kepada bait Allah yang ada di Yerusalem sebagai tempat tinggal bagi Allah. Ini juga mau menggambarkan hidup dalam persekutuan
yang intim, yang dekat, yang akrab dengan Allah. 2. Yang terus-menerus memuji Engkau. Di sini pujian kepada Tuhan sebagai respon alami dari hati yang mengalami kasih dan kehadiran Tuhan. Orang yang tinggal dekat dengan Tuhan akan selalu menemukan alasan untuk memujinya. Mengapa? Karena selalu menyadari kebaikan dan kasih setia Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang dapat kita renungkan dari firman Tuhan pada hari ini? Pertama, menemukan kebahagiaan sejati dalam kehadiran Tuhan. Artinya, kita perlu menjawab pertanyaan ini. Apakah kita menemukan sukacita sejati dalam kehadiran Tuhan? Bahwa hubungan pribadi kita dengan Tuhan dapat menjadi sumber kebahagiaan yang mendalam. Oleh karena itu, di sini kita harus mengutamakan kehadiran Tuhan agar kita menjadikan kehadiran Tuhan sebagai prioritas utama dalam hidup ini. Caranya dengan meluangkan waktu untuk bersekutu dengan Tuhan melalui doa, membaca firman Tuhan, dan beribadah. Yang kedua, mengisi kehidupan dengan penuh pujian. Pertanyaan pribadi bagi kita di sini adalah, apakah kehidupan kita dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan? Bagaimana kita dapat mengembangkan sikap hati yang selalu memuji Tuhan? Ini tidak hanya dalam waktu ibadah, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, kita perlu mengembangkan sikap hati yang memuji. Dan kita diingatkan untuk selalu bersyukur dan memuji Tuhan dalam segala sesuatu. Dalam keberhasilan maupun dalam tantangan atau kegagalan hidup. Mengapa Bapak, Ibu, dan saudara-saudara? Karena Tuhan adalah Allah yang selalu setia dan penuh kasih. Yang ketiga, adanya kerinduan akan persekutuan dengan Tuhan. Artinya, kerinduan akan persekutuan dengan Tuhan ini selalu ada dalam diri kita. Di sini pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar merindukan persekutuan yang lebih dalam dengan Tuhan? Dan pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan dan merasakan kehadirannya yang lebih nyata dalam hidup kita? Oleh karena itu, kita perlu mendorong kehidupan berkomunikasi yang menguatkan iman. Kehidupan berjemaat yang saling mendukung dan memotivasi untuk terus memuji Tuhan. Ini dapat memperkuat iman dan kebahagiaan dalam persekutuan dengan sesama kita, sesama orang percaya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita mengutamakan pentingnya hidup dalam hadirat Tuhan, membangun kebahagiaan dalam persekutuan dengan Tuhan, membangun kehidupan yang dipenuhi dengan pujian kepada Tuhan. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Berkatilah firman-Mu bagi kami. Berkati kami yang mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan. Dan hari ini kami bawa dalam doa ini saudara-saudara kami, orang-orang yang kami kasihi, yang dalam keadaan berduka. Kiranya mereka memperoleh penghiburan dan kekuatan dari Tuhan.
yang dalam keadaan sakit ya Tuhan. Biarlah mereka memperoleh pemulihan dan kesembuhan dan harapan untuk pulih itu. Karena Tuhan mengasihi mereka. Tuhan mengasihi kami. Jika ada di antara mereka Tuhan yang pada hari ini atau dalam minggu ini akan menjalani tindakan dari dokter, kiranya itu semua membawa kebaikan bagi mereka. Tuhan, kami juga bawa dalam doa ini saudara-saudara kami yang sedang dalam mengalami pergumulan hidup mereka. Kiranya Tuhan menolong agar mereka boleh merasakan pimpinan Tuhan dalam kehidupannya masing-masing. Tuhan, hari ini kami berserah diri ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang menuntun hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kita semuanya. Amin.